Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin bergerak sesuai dengan ekspektasi kita, bahwa saya sampaikan di video kemarin, area 121.500 sampai kurang lebih 123.000 berpotensi menjadi area local top untuk pergerakan harga Bitcoin. Dan itulah yang persis kita lihat terjadi. Bitcoin tap ke kurang lebih area 123.000 sebelum pada akhirnya langsung sell off. Dan kita sekarang berada di kurang lebih area 117.000 dolar. Kita bakalan bahas di video hari ini, teman-teman. Kira-kira area local bottomnya bakalan di sebelah mana. Dan juga tentunya beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,67 triliun dolar. Atau turun sekitar 2,19%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman, kita perlu tahu bahwa malam hari ini kita akan kedatangan data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data core CPI dan juga data CPI dari Amerika Serikat. Jadi kita bakalan kembali melihat bagaimana data inflasi terbaru yang tentunya juga akan mempengaruhi keputusan The Fed berikutnya, persoalan suku bunga. Nah, kalau kita perhatikan, ekspektasinya adalah CPI itu mengalami kenaikan dari 2,4 menjadi 2,6% untuk tahun ke tahun. Sedangkan bulan ke bulan, itu naik dari 0,1% menjadi 0,3%. Sedangkan untuk core CPI-nya sendiri, itu juga diekspektasikan mengalami kenaikan. Yang year on year diekspektasikan naik dari 2,8 menjadi 3%, sedangkan untuk bulan ke bulan itu dari 0,1 menjadi 0,3%. Nah, tentunya harapan kita semua adalah kita bisa melihat core CPI itu keluarnya lebih rendah daripada perkiraan. Karena kalau misalnya itu yang kita lihat, harusnya kita akan bisa mendapatkan some type of positive reaction dari market, terutama dari pasar saham Amerika Serikat, dan tentunya itu juga nanti akan berdampak baik kepada harga Bitcoin dan juga kawan-kawan. Tapi kalau misalnya kita melihat datanya keluar sesuai dengan ekspektasi, kita mungkin akan mendapatkan sedikit selling pressure, tetapi itu tidak akan terlalu signifikan menurut saya. Yang akan membuat market sangat volatile adalah kalau data core CPI dan juga CPI ini miss. Artinya tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah itu lebih rendah atau jauh lebih tinggi. Tentunya harapan kita adalah jauh lebih rendah ya. Karena itu tentunya harusnya menjadi berita baik untuk market, karena itu akan memperbesar chance atau persentase The Fed akan segera memotong suku bunga. Jadi malam hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pastikan kalian tidak lewatkan data CPI. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita tahu bahwa penurunan yang terjadi di Bitcoin ini kemudian menyebabkan ada beberapa area of liquidation yang kejemput. Dan kita melihat di sekitaran area 118.000 sampai dengan sebenarnya area 115.000 itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar, teman-teman. Sehingga tidak mengherankan kita melihat market maker mencoba untuk menjemput sampai ke area tersebut. Nah, sekali lagi ini bisa kita jadikan sedikit banyak sebagai clue ya. Kira-kira area mana yang bakalan menjadi area local bottom dan juga provide some type of support. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, area 115.000 sampai kurang lebih 116.500-an harusnya akan menjadi area local bottom untuk sementara waktu. Karena sisanya tidak lagi terdapat tumpukan likuidasi yang terlalu besar di bawahnya. So, itu adalah berita baik. Saya tidak expect untuk sekarang ya. Saya nggak expect bahwa kita bakalan bisa hit sampai ke 111 atau 110. Kalau sampai itu terjadi, itu tentunya berita yang sangat buruk. Karena kita melihat sell-off yang terjadi itu berarti sangat signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi itu belum saya lihat bisa terjadi kali ini. Maksimum mungkin akan hit ke angka kurang lebih 115.000. Tapi kita bakalan coba cari clue lebih lanjutnya nanti dari segi chart. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya pengen ingatkan lagi eksklusif giveaway yang saya sudah hadirkan, dan waktunya masih sangat panjang bagi kalian untuk bisa mendapatkan iPad, iPhone, dan juga 1 juta rupiah. Sekali lagi, giveaway ini caranya gampang banget untuk kalian dapatkan hadiahnya.
cukup daftar ke Margex, linknya ada di kolom description. Kalian langsung trading dan farming volume dan bawa pulang hadiahnya. Jadi ini hadiahnya tidak diundi sama sekali. Kalian bisa langsung bawa pulang dan tidak ada batas untuk jumlah pemenangnya. Jadi kalau misalnya ada 100 orang yang berhasil hit ke volume 2 juta, ya ke semuanya akan saya berikan iPhone 16 gitu ya. Kalau ada 10 orang yang hit ke 1 juta, ya semuanya akan saya berikan iPad 10. Dan periode kompetisinya ini akan dari tanggal 9 Juli sampai 24 Agustus. Jadi masih cukup lama, lebih dari sebulan kalian bisa farming volume. Dan juga update volume untuk hari ini sudah ada 2 orang teman-teman yang mendekati volume 500.000, yaitu adalah user ID 704-74279 dan 444-07742. Masing-masing ya satunya 187.000, satunya 245.000. Jadi selain daripada hadiah produk yang bisa teman-teman menangkan yang baru saja saya sebutkan, kalian juga akan dapatkan hadiah dari prize pool. Kalau kalian masuk ke top 10, kalian sudah tergaransi untuk mendapatkan bagian dari prize pool. Pembagiannya kalian bisa baca sendiri di sini. Kalau kalian di luar top 10, kalian juga tetap akan berkesempatan untuk memenangkan prize pool karena akan dipilih 10 orang secara random di luar top 10 untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Tapi kalau misalnya kalian hit ke angka 500.000, ya tanpa kalian perlu masuk ke top 10 pun, kalian sudah akan dapatkan hadiah 1 juta rupiahnya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan eventnya. Link pendaftaran ke Margex-nya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke teman-teman, di sisi yang lain, meskipun kita melihat sell-off terjadi cukup signifikan di Bitcoin, tapi rupanya spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu terus mendapatkan inflow yang angkanya signifikan. Data yang terbaru kembali menunjukkan BlackRock melakukan pembelian sebesar 3.294 Bitcoin. Dan kali ini mereka sudah hold kurang lebih 717.000 Bitcoin. Bayangkan, 717.000 Bitcoin hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita bisa melihat hal ini terus-menerus terjadi, cepat atau lambat mereka akan menjadi salah satu pemegang terbesar Bitcoin di dunia, teman-teman. Jadi pastikan kalian sudah kenyang ya melakukan akumulasi Bitcoin sebelum hal tersebut terjadi. So teman-teman, kita akan masuk ke chart. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kita lihat kemarin, kita berhasil breakout di atas angka 120.000 dan berhenti persis di kurang lebih area 123.000. Nah, apa yang saya sampaikan kemarin yang membuat saya merasa bahwa area ini akan berpotensi menjadi local top adalah logika sederhananya begini. Kalau misalnya ada teman-teman yang mencoba untuk melakukan short, ketika Bitcoin belum hit ke angka 120.000, kira-kira shortnya di sebelah mana? Range-nya kemungkinan akan ada di sekitaran 118.000, 119 atau 120.000. Itu mungkin range di mana teman-teman start untuk building short position. Karena mungkin mempunyai asumsi bahwa 120.000 bakalan menjadi some type of resistance. Sebenarnya itu bukan sebuah asumsi yang terlalu liar gitu ya, karena 120.000 harusnya merupakan psychological level. Tetapi saya sampaikan, itu justru membuat saya merasa 120.000 pasti bakalan dijebol. Dan kita bakalan hit ke kurang lebih area 121.500 sampai kurang lebih 123.000 sebelum pada akhirnya ketemu dengan local top di sana. Kenapa area tersebut? Karena logikanya gini, kalau misalnya teman-teman short di sekitaran area di sini atau 120.000 katakanlah, kira-kira stop loss kalian akan berada di mana? Maka harusnya kurang lebih di 121.500 sampai 123.000. Itu akan menjadi area range-nya, di mana terdapat banyak sekali stop loss dari orang-orang yang mencoba short di sekitaran area ini. Dan itulah alasan kenapa saya sampaikan ini akan menjadi area lokal top-nya. Dan itu terbukti benar. Kita kemudian sell off dari sana persis 123.000 dan kita hit ke kurang lebih area 116.000 barusan. Sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan sedikit momentum atau rebound lah istilahnya. Nah, seperti yang kita sudah lihat juga tadi dari segi liquidation heat map, area 118.000 sampai 115.000 itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Ini adalah range yang cukup gede ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya akan berpotensi menjadi area demand bagi Bitcoin. Yang harusnya bagi saya, di sekitaran area inilah kita akan kemudian menemukan area local bottom. Oke, tetapi kalau misalnya teman-teman menggunakan range ini untuk building position, mungkin sedikit terlalu lebar gitu ya. Terutama kalau kalian day trade. Kalau kalian swing trade, mungkin beda cerita. Kalian bisa start untuk building position, katakanlah di sini, di sini, di sini, di sini. Itu pun kalau dikasih gitu ya. Kalau enggak, kalian sudah punya posisi dari sini dan kita sudah kembali rally ke atas.
Tapi kalau misalnya terus turun, ya kalian terus melakukan averaging. Ya, ini bukan financial advice, ini hanya saya sampaikan kalau misalnya teman-teman swing trade mungkin sedikit lebih make sense kalau mau building position. Karena range-nya ini cukup besar gitu kan. Sehingga teman-teman nanti akan bisa dapatkan harga rata-rata yang cukup baik katakanlah di tengah, ya kalian akan bisa mendapatkan setup dengan risk to reward ratio yang harusnya cukup memadai, ya minimal 3:1 lah gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau day trade, maka kalian harus lebih spesifik gitu untuk menentukan setup yang kalian mau ambil. Maka kalian harus mungkin zoom in ke time frame yang lebih kecil, katakanlah di 5-minute chart atau di 15-minute chart boleh aja untuk menemukan indikasi pelemahan momentum bearish diikuti reversal pattern. Apakah itu dalam bentuk inverse head and shoulder, apakah itu bisa dalam bentuk double bottom atau triple bottom, apapun itu yang kemudian menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas atau reversal ke atas, nah itu yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan. Nah, itu akan sedikit lebih rumit untuk kalian lakukan gitu ya, karena kalian harus pantau dengan dekat chart dari Bitcoin. Tapi kalau untuk swing yang tadi saya sebutkan itu mungkin akan sedikit bisa lebih santai gitu ya. Karena kita hanya start building position di sekitaran area ini and then menargetkan ke area high terakhir dan that's it. Kalian sudah bisa mendapatkan setup dengan risk ratio yang cukup memadai. Dan kalian memberikan ruang bagi Bitcoin untuk bergeraknya cukup lebar. Ingat teman-teman, dalam keadaan market yang volatile, kalian sebisa mungkin gitu ya, itu meminimalisir resiko kalian dengan cara apa? Mengurangi sizingnya. Yang kedua juga, kalian harus memberikan ruang yang cukup lebar bagi aset tersebut untuk bergerak. Supaya kalaupun kita mendapatkan wick yang cukup panjang ke bawah, itu masih tidak akan membuat kalian kemudian keluar dari posisi kalian. Nah, pada akhirnya kalian bisa keluar dalam keadaan profit. Jadi kesimpulan sederhananya teman-teman, worst case scenario bagi saya adalah local bottom-nya bakalan ada di kurang lebih 115.000. Itu sudah menjadi worst case scenario-nya buat saya. Tapi di sekitaran area 117 sampai 116.000 pun menurut saya sudah cukup ideal bagi area tersebut sudah untuk menjadi area local bottom untuk sell off kali ini. Meskipun tentunya ini bukan berarti kita pasti akan breakout ke higher high yang baru lagi ya teman-teman. Karena ada sell off yang cukup signifikan dalam waktu yang relatif singkat, maka ada potensi kita mungkin akan bisa mendapatkan some type of consolidation terlebih dahulu, teman-teman. Untuk membuat orang-orang yang mungkin pengen taking profit, ya start untuk taking profit di sekitaran area ini gitu ya. Kemudian mungkin orang-orang yang kemarin sangkut di sekitaran area ini juga bisa keluar, sehingga kita akan membuat another leg ke bawah. Dan barulah orang start kembali reakumulasi sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan momentum. So, kesimpulan sederhananya teman-teman, in the short term, saya merasa bahwa Bitcoin harusnya sudah dekat dengan area local bottom setelah kita kemarin timing persis banget di area local topnya 123.000. Sekarang kita harusnya sudah berada di kurang lebih area local bottom 117 sampai 115.000 harusnya akan menjadi ideal area untuk kita menemukan local bottom. Kalau misalnya saya secara pribadi pengen building position swing, mungkin saya sudah akan buka start dari sekarang. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen day trade atau scalping, saya rasa kalian perlu indikasi lebih lanjut atau clue lebih lanjut berupa reversal pattern dari sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kalian putuskan untuk masuk. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan. Saya rasa meskipun kita mendapatkan koreksi yang cukup dalam, tapi itu bukan berarti kita sudah ketemu dengan cycle top, teman-teman. Karena closing weekly candle kemarin itu masih dalam keadaan yang sangat bullish, dan sangat wajar apabila kita bisa mendapatkan some type of pullback terlebih dahulu, untuk kemudian menjemput semacam liquidity juga di sekitaran area ini, sebelum pada akhirnya kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, yang mau kita hindari tentunya adalah Bitcoin yang kembali closing di bawah area 110.000. Kalau misalnya itu sampai terjadi, itu bukan sebuah indikasi yang baik karena berarti ada potensi apa yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out dan itu berpotensi membawa Bitcoin mendapatkan sell off yang lumayan signifikan menurut saya. Jadi kita doakan saja bahwa hal tersebut tidak terjadi. So, itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.